Media sosial tengah diramaikan dengan video menyentuh hati yang memperlihatkan momen seorang adik memarahi abangnya sendiri yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Momen tersebut diketahui terekam dalam sebuah video dan beredar luas di media sosial. Dalam videonya terlihat adik laki-laki tersebut sangat kesal dengan abangnya gara-gara uang wisudanya kurang dan ia malu. Diketahui abangnya menjadi tulang punggung keluarga lantaran ayah keduanya telah meninggal. Tidak hanya perdebatan itu saja, sang adik juga mengatakan dirinya malu karena tidak sanggup membayar uang wisuda. Bahkan ia sudah bilang ke teman-teman kuliahnya bahwa dirinya akan ikut wisuda bersama. Perlu diketahui, perdebatan antara adik dan abangnya ini didamaikan oleh sang ibu yang sembari menahan tangis melihat kondisi keduanya. Meski berawal dari luapan emosi, momen ini menyimpan pelajaran berharga tentang arti keluarga, pengorbanan, dan perjuangan. Adanya video viral perdebatan tersebut, banyak netizen yang budiman berkomentar di unggahan tersebut. Beberapa dari mereka mendukung dan empati untuk abangnya yang sedang berusaha agar adiknya bisa lulus kuliah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya aku cuman kayak ke-remind aja gitu, di sekitaran aku juga banyak banget sandwich generation. Teman-teman aku juga jadi tulang punggung keluarga, bahkan menanggung beban keluarga yang semestinya mereka nggak tanggung. Bahkan sampai ada teman-teman aku yang juga harus ngebayarin utang orang tuanya gitu. Dan aku cuman pengen bilang sama followers aku kayak, kalau misalnya kalian masih bisa hidup sehat dan kalian bisa menikmati setiap kehidupan yang ada, please you bersyukur gitu. Karena banyak banget di luar sana tuh orang-orang yang lagi berjuang sama hidupnya. Salah satunya kalian ini. Dan selain bersyukur, kalian juga harus kelola kehidupan kalian sebaik mungkin sebelum semuanya tuh terlambat. Karena hidup itu yang ngejalanin kalian. Apa yang kalian tabur itu akan kalian tuai di nantinya. Semangat buat teman-teman sandwich generation, pasti ada jalan keluar. Kalau itu adik gue udah abis dia di tangan gue sendiri. Lu pada tahu nggak? Gila, bisa-bisanya ngomel-ngomel kayak gitu. Gue malu bang. Ya lu kerja kali, udah gede. Lu apa kayak ngegojek kayak apa kayak ya kan? Ada banyak pilihan, lu kerja dong. Jangan lu marah-marah sama abang lu sama ibu lu. Goblok kata gue. Kasihan abang lu, kasihan ibu lu liatin tuh. Marah-marah kayak begitu. Kalau itu adek gue udah gue buang ke tempat sampah, sumpah. Kayak gue nih cuma nonton videonya berapa detik gitu kan, denger omongan dari adeknya gue udah emosi, rasanya pengen gue ambil mulutnya, pengen gue udah gue gak ngerti deh ya kan, udah langsung mau keluar nih jiwa Batak gue gitu. Kurang ajar anjir. Jujur gue kaget dan gak relate sama adiknya. Sekarang gue tanya sama adiknya itu udah pernah ngerasain cari uang atau belum. Kalau misalkan belum, coba lu cari uang, gimana rasanya susahnya, kayak gimana jadi anak pertama, apalagi misalnya amit-amit yang ayahnya udah gak ada dan dia harus ngebiayain semuanya. Bahkan kakak pertama itu kadang gak sempet buat ngebiayain hidupnya sendiri. Maksud gue, lo at least lo punya sopan santun, lo bisa baik-baik sama abang lo itu. Kalau emang abang lo kurang uangnya, ya lo cari gitu. Di dunia ini kan banyak pekerjaan, apalagi buat cowok. Itu harusnya lo sebagai cowok, lo bisa lebih banyak kesempatan kerja dibandingkan gue yang cewek. Gue aja yang cewek bisa loh. Gue juga anak pertama BTW, dan gue kerja sambil kuliah juga. Thank you. Well, kalau lu malu kurang duitnya, lu kerja. Monyet, abang lu tuh juga kerja buat ngidupin emak lu juga, buat lu juga, ya kan. Gue tadi lihat juga si VT-nya si abang beli rumah. Buat siapa? Buat keluarganya. Buat siapa lagi? Hah? Banting tulang buat keluarga. Lu enak banget kalau ngomong. Kalau bisa lu yang mati. What? Kok dia tuh ngebantu lo loh, dan dia tuh nggak ada kewajiban seharusnya kalau buat bayar UKT. Sering lo sendiri yang kalau mau kuliah tuh ya lo sendiri yang bayar, kecuali kalau lo masih SD, SMP, SMA. Monyet, lo kan bisa nyari beasiswa juga. Dasar. Pada gue sedih banget temen nonton salah satu video di mana seorang adik meminta uang wisudanya ke ibu dan kakaknya. Mereka sampai cekcok dan abangnya bilang, iya gue lagi ngusaha ini. Tapi kata-kata adiknya yang bikin nyesek banget gitu loh. Sampai dia bilang kayak gini, mending bokap ada di sini daripada lu. Gila lu ya. Sumpah ya, darah gue mendidih mendengarkan itu, karena gue juga udah pernah ngerasain dimana gue juga ngebiayai adik gue. Tapi ini adik udah terlalu kurang ajar banget. Dengar ya buat adik yang kurang ajar nih ya, gak ada seorang pun kakak di
videonya ini yang gak pengen adiknya bahagia. Terkadang kita sebagai kakak pun menyampingkan kebahagiaan kita sendiri untuk kalian. Kita itu sebagai kakak, kadang-kadang kita itu rela menghemat, nggak jajan demi kalian asal kalian tahu. Dan kita itu nggak pernah mengharapkan untuk kalian balas budi ke kita gitu loh. Yang penting kalian bahagia. Tapi kalau keadaan seperti ini yang lagi nggak ada, ya lu juga harus ngerti sebagai adik. Jangan kurang ajar apalagi ngomong seperti itu. Kalau dibalik keadaan ini ya, kakak lu jadi adik dan lu sebagai kakaknya, belum tentu lu juga bisa ngelakuin apa yang dilakukan oleh kakak lu sendiri gitu. Jadi buat kalian adik-adik itu kalian harus ngerti juga keadaan keluarga seperti apa. Apakah lagi banyak duit apa enggak gitu. Kalau enggak ya lu juga bantuin lah, jangan cuma minta doang. Koko adalah seorang adik dan Koko adalah seorang abang. Tapi Koko sebagai abang bisa ngerasain apa yang si abang ini ngerasain. Koko sebagai adik ketika Koko lagi butuh duit untuk sesuatu, menginginkan sesuatu, Koko nggak bakalan buka mulut meminta uang kepada abang dan kakakku hanya untuk mewujudkan keinginanku. Nggak bakalan. Gua bakalan cari uang tersebut ya dengan sekeras mungkin, berusaha mungkin untuk mendapatkan keinginan itu. Ya mungkin kalau Koko udah mepet banget membutuhkan uang itu, Koko bakalan minjam kepada saudara-saudara Koko dan bakalan dibalikin. Terus kalau Koko sebagai abang kan Koko punya adik dong, ya kan? Ketika adikku menginginkan sesuatu ya, atau lagi membutuhkan sesuatu, dia nggak bakalan yang kayak memaksa abangnya untuk mewujudkan apa yang diinginkan ya. Ketika mereka lagi kesusahan, mereka akan berusaha dulu gitu loh. Nah kalau misalnya udah mepet, dia nggak bakalan minta, tapi dia bakalan minjem. Kayak nanya dulu, "Bang, kamu punya uang segini nggak?" Gitu. Udah, kalau kita bilang nggak ada, yo wes. Kalau kita misalnya bilang ada, dia minjem berapa kita kasih, dia bakalan ngebalikin uang tersebut gitu. Yang Koko sayangkan itu adalah sikap ibunya. Tapi saya salut banget sama Rian, bisa menjaga emosi terhadap amarah dari adiknya. Jadi kalian udah nonton belum? Ternyata Rian ini kayaknya tuh anak pertama dan dia diminta pertanggungjawaban oleh adiknya untuk bayar SPP atau bayar wisuda. Tapi ada kata-kata yang menurut saya tuh kurang enak didengar. Kata adiknya gini, "Enak loh bang, waktu kuliah, bokap masih ada. Lah saya sekarang," dia bilang gini lagi, "kalau gua suruh milih antara bokap dan lo, mendingan lo yang mati," katanya gitu. Seemosi-emosinya harusnya adiknya tidak boleh berkata-kata yang sangat begitu, yang sangat kurang etis dan kurang baik. Dan alhamdulillah Rian bisa menjaga amarahnya, dia sabar. Kita sebagai penonton, karena ini udah masuk di media sosial, mau nggak mau pasti nanti ada yang komentar, yang ini ada komentar yang gini. Saya berharap kalian yang menonton video ini, kita doain semoga persoalan rumah tangga, rumah keluarganya Rian dan adik dan ibunya ini cepat berlalu. Saya ngelihat scroll juga di videonya, ternyata ibunya juga lagi sakit. Untuk adiknya, tolong kamu sabar ya, katanya itu orang tua kamu lagi sakit ya. Semoga yang ada yang nonton ini kita berikan solusi, mudah-mudahan ini cepat berlalu, adiknya cepat kuliah, cepat selesai kuliah ya. Dan Rian ajukin jempol, tapi selayaknya kalian harus damai karena ibu kamu masih sakit. Ibu kamu pasti akan tidak bisa memilih di antara kamu, di antara Rian dan adiknya, karena sama-sama anak. Pasti yang dia rasakan adalah sedih dan sedih, menangis dan menangis, apalagi seorang ibu, karena dia tidak bisa mewujudkan atau membahagiakan anaknya. Walaupun ibunya sudah semaksimal mungkin, tapi sebagai kita yang sudah dewasa, untuk Rian sudah ajukan jempol, untuk adiknya mungkin ada sifat-sifat manjanya, sudah selayaknya tidak memberikan komentar yang sangat luar biasa pedasnya, seemosi-emosinya juga tidak boleh lakukan seperti itu. Kami sebagai penonton, kita sebagai punya anak juga ya, mudah-mudahan ini tidak terulang dan mudah-mudahan ini cepat berlalu persoalan Rian dan adik dan orang tuanya. Semoga Allah limpahkan rezeki yang banyak, yang berkah, sehingga kesulitan saat ini Allah mudahkan, Allah lancarkan. Semoga ibunya yang lagi sakit semoga segera sehat, panjang umur,
Mudah-mudahan anaknya semuanya menjadi anak yang soleh, sukses dunia yang akhirat. Saya lihat video Rian juga memperhatikan ibunya sangat luar biasa. Salut. Ya mungkin adiknya lagi emosi, Rian juga masih menjaga emosinya. Ya semoga ini cepat berlalu ya. Doain ya buat teman-teman ya. Buat teman-teman doain semoga ini cepat berlalu. Terima kasih.